Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema teror virus corona. Hari-hari ini dunia digoncangkan dengan suatu musibah di mana membuat orang-orang merasa ketakutan, merasa cemas oleh karena virus corona. Virus corona ini berawal dari Tiongkok di kota Wuhan, di mana pada saat itu orang-orang yang terkena virus corona ini satu persatu ambruk dan tidak banyak orang mengalami kematian. Sampai hari ini virus ini masuk ke negara-negara, menggoncangkan negara-negara termasuk negara kita Indonesia, bahkan sampai ke kota-kota yang ada di Indonesia. Dan hari ini orang-orang mulai mengalami namanya kecemasan. Orang-orang mulai mengalami yang namanya ketakutan. Takut jangan-jangan virus itu menimpa diri mereka. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menjaga kita, bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-22 berbunyi demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dipulihkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini virus corona menyebar ke negara-negara. Bagaimana sebagai orang yang percaya, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan? Bagaimana kita mengatasi teror virus corona tersebut? Hal yang pertama, dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-19 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ketika bahaya menghampiri kita, ketika ketakutan mendekati kita, ketika kekhawatiran, kecemasan mulai menghampiri kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Hal yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memerangi corona adalah berseru-seru kepada Tuhan, atau kata lain bergumul di dalam doa. Pemazmur Raja Daud mengalami banyak sekali masalah, tantangan di dalam kehidupannya. Bahkan dalam Mazmur 38 ia berjuang melawan sakit penyakit. Ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia, Tuhan memulihkan Daud. Sehingga Daud bisa berkata, sehingga Daud bisa menuliskan bahwa sungguh dahsyat Allah, tempat perlindungan, tempat perteduhan satu-satunya. Ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita, karena kita melihat bahwa virus ini mulai menyebar kemana-mana, orang-orang mulai mengalami kegelisahan, orang-orang mulai mengalami kecemasan, sedikit-sedikit mengalami ketakutan. Hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita datang berseru-seru kepada Tuhan, bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kita memohon, kita meminta agar Tuhan memagari kita dengan kuasa-Nya, dengan perlindungan-Nya. Sebagaimana umat Allah dipelihara oleh Allah melalui tiang api dan tiang awan, kita juga berdoa
supaya Allah memelihara kita, supaya Allah menjaga kita, menuntun kita sebagaimana Dia menuntun umat Israel melalui tiang awan dan tiang api. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memagari kita dengan pagar apinya, supaya tidak ada satupun virus-virus untuk dapat mencelakai kehidupan kita semua. Ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran akan virus yang menggoncang dunia ini, pemazmur mengatakan, berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kecemasanmu, maka Tuhan akan mengangkat kekhawatiran kita, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi tempat perlindungan kita. Hal yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di dalam memerangi virus corona ini adalah mengikuti petunjuk firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman Tuhan merupakan sesuatu yang menyembuhkan kita. Firman Tuhan merupakan sesuatu yang menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari kematian. Pemazmur mengatakan diluputkannya mereka dari liang kubur. Hal yang kedua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang bersandar kepada Yesus Kristus, kita harus mengikuti petunjuk firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu cerita demikian. Ada seorang anak Tuhan yang sangat beriman. Dia punya keiman yang kuat, keyakinan yang kuat, yang teguh. Sehingga ketika himbauan dari pemerintah mengatakan bahwa setiap orang harus tinggal di rumah masing-masing supaya tidak terkena wabah virus corona ini, dia berkata demikian, saya adalah orang yang beriman. Saya percaya bahwa Allah menjaga saya. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan pasti menyertai saya, bahwa virus ini tidak akan mencelakai saya, bahwa kemanapun saya pergi, virus ini tidak akan mengenai saya. Sehingga anak Tuhan yang penuh dengan keyakinan, percaya diri ini, dia keluar seenaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Orang yang percaya ini akhirnya mengalami terkena virus corona dan akhirnya dia meninggal. Ketika dia di surga, dia bertanya kepada Tuhan, dia marah kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, Tuhan, saya ini adalah orang yang percaya. Saya ini sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau melindungi saya, memelihara saya kemanapun saya pergi. Virus ini tidak akan mengenai saya. Tetapi mengapa virus ini mengenai saya sehingga saya harus mengalami yang namanya kematian? Lalu Tuhan berkata kepada dia, anakku, coba engkau buka Amsal 27 ayatnya yang ke-12. Mari sama-sama kita baca. Amsal 27 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kekasih-kekasih Tuhan, mengikuti petunjuk firman Tuhan, kita memang memiliki iman. Kita yakin bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Tetapi firman Tuhan juga mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang pandai. Allah dapat berbicara melalui pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan kepada kita bahwa kita harus berdiam diri dalam rumah supaya untuk dapat menangkal virus corona ini tidak menyebar begitu luas, itu juga adalah bagian dari petunjuk Tuhan. Tuhan berbicara kepada umatnya, bisa melalui pemerintah, bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita harus memerangi virus corona ini, sebagai orang percaya kita harus mengikuti petunjuk firman Tuhan. Dan salah satu petunjuk firman Tuhan itu adalah himbauan dari pemerintah. Kalau pemerintah katakan kita tidak boleh pergi ke tempat-tempat ramai,
agar virus itu tidak mengenai kita, supaya bukan kita tidak menjadi bagian orang yang terkena virus dan menyebarkan virus itu. Kita harus mendengarkan himbauan pemerintah. Pemerintah mengatakan sekolah-sekolah diliburkan. Sekolah-sekolah diliburkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita semua beribadah di rumah kita masing-masing. Itu karena himbauan dari pemerintah. Dan saya terlalu yakin bahwa apa yang dikatakan oleh pemerintah terhadap kita, itu adalah petunjuk Tuhan untuk melindungi, untuk menjaga setiap orang-orang percaya agar mereka tidak terkena dengan celaka. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah masa di mana kita merasa bahwa kita berada dalam rumah kita, selama berapa waktu lamanya kita tidak diizinkan untuk keluar masuk, sepertinya kebebasan kita terkurung. Sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam rumah kita, mari kita lebih lagi mencari kehendak Tuhan. Mari kita lebih terus-menerus berdoa kepada Tuhan, sehingga waktu ini dilalukan dan kita melihat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang berikutnya yang kita harus lakukan sebagai orang percaya ketika virus corona ini sementara memberikan kekhawatiran, sementara memberikan ketakutan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memeranginya dengan tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya untuk dapat memerangi virus corona ini sebagai orang yang percaya, kita harus tetap bersyukur dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengklaim setiap janji-janji firman Tuhan, dan salah satu janji firman Tuhan ini adalah dalam Mazmur 91 ini, bahwa sekalipun ada wabah yang mengamuk, Allah akan menjaga dan melindungi kita. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, ketika kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa wabah ini tidak akan mendekati kemahmu, atau kata lain, tidak akan mendekati rumah kita dimanapun kita berada. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa Allah menjaga dan memelihara kita. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, ketika kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, kita percaya sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat tangan Allah yang kuat, tangan Allah yang perkasa itu akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah berada dalam jalur-jalur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetaplah mengikuti himbauan-himbauan pemerintah. Tetaplah mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah kita bergumul di dalam doa. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan sahabat-sahabat kita. Kita doakan gereja-gereja Tuhan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan, supaya kita semua pada masa-masa sulit ini Allah menjaga, Allah memelihara kita dan menjauhkan kita dari malapetaka. Mari kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita. Mari kita menjadikan Tuhan
tempat perlindungan kita, maka segala macam apapun malapetaka yang ingin mendekati kita dihalaukan dari Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang menjadi penjaga kita, Allah kita, Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap. Dia terus-menerus menjaga dan melindungi orang-orang yang tahu, berharap dan bersandar kepadanya. Teman-teman, tetaplah percaya bahwa setiap kita akan melihat rencana Allah yang luar biasa, bahwa setiap kita akan melewati masa-masa ini di dalam anugerah dan kasih Kristus. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.